intonasi. Baik, kita lanjut ke penjelasan materinya. Baik, yang pertama itu pengertian pantun. Pantun itu merupakan salah satu jenis puisi lama yang berasal dari kebudayaan Melayu dan telah menjadi bagian dari kekayaan sastra di Indonesia. Lalu hari ini itu kita akan mempelajari pantun anak. Nah, pantun anak itu adalah pantun yang isinya itu sesuai dengan karakter atau sesuai dengan dunia anak-anak itu, seperti bertema kegembiraan, habis itu nasihat ringan ataupun permainan. Pokoknya temanya itu berkaitan dengan anak-anak semua. Lalu ciri-ciri pantun. Pantun itu terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Ini ibu tadi ada buat pantun. Nah, ini semua ini 4 baris ini tuh termasuk dalam 1 bait. Lalu dalam baris pertama dan baris kedua ini disebut sampiran, dan baris ketiga dan baris keempat itu berisi isi. Setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita bisa hitung. Lalu baris pertama itu ada beberapa kata, lalu baris kedua juga ada beberapa kata, baris keempat dan ketiga dan keempat juga begitu, ada beberapa kata. Semuanya itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lalu pantun itu juga bersajak A, B, A, B. Baris pertama dan baris ketiga itu sajak A. Lalu baris kedua dan keempat itu sajak B. Lalu berikutnya itu kita masuk ke struktur pantun. Yang pertama itu struktur sampiran. Nah, sampiran ini merupakan pengantar atau pembuka dari sebuah pantun. Biasanya itu berupa gambaran atau kegiatan sehari-hari itu yang tidak ada kaitan langsung atau hubungan langsungnya dengan isinya. Lalu untuk isinya itu baris ketiga dan baris keempat. Biasanya itu merupakan bagian utama dari pantun itu yang menyampaikan pesan, nasihat, atau maksud yang ingin disampaikan oleh sang pembaca pantun. Kalian bisa jelas kembali apa yang ibu sampaikan tadi? Bisa mengerti atau ingin ibu jelaskan ulang? Jelaskan ulang, Ibu. Oke, mulai dari mana yang ibu jelaskan? Dari struktur, pengertian, struktur, Ibu. Struktur atau ciri-cirinya? Ciri-cirinya juga kah? Iya, Ibu. Oke, baik. Ciri-ciri pantun itu yang pertama, pantun itu terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Nah, ini tuh disebut bait. Ini ke bawah ini disebut bait ini. 1 bait ini mereka ini ke bawah. Lalu 1 bait ini tuh terdiri dari 4 baris. Nah, setiap baris atau 1 baris dari 1 bait ini tuh mengandung 8 sampai 12 suku kata. Nah, misalkan buah hitung dari buah ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini hanya ada 4 suku kata saja. Nanti bisa ditambahkan menjadi 8, 9 atau sampai 12 ke sana. Begitupun untuk selanjutnya. Lalu baris pertama dan baris kedua ini berisi sampiran. Nah, sampiran ini merupakan pembuka atau pengantar dari sebuah pantun. Biasanya itu berupa gambaran alam atau kegiatan sehari-hari yang tidak ada kaitan langsung dengan isi dari sebuah pantun. Lalu yang berikutnya itu isi. Nah, isi ini merupakan bagian utama atau bagian paling penting dari sebuah pantun itu, karena ia itu mengandung nasihat atau pesan yang ingin disampaikan oleh si pembaca pantun kepada para pendengar. Oke. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Bisa jelaskan ulang? Malu, jangan malu, tidak boleh malu. Lalu yang berikut itu cara membaca pantun dengan lafalan intonasi yang tepat. Lalu yang pertama itu lafalnya. Untuk mengucapkan kata dalam setiap pantun itu harus diucapkan dengan jelas dan benar, harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, intonasi. Perhatikan naik turunnya nada dalam pembacaan pantun. Baris sampiran itu dibaca lebih datar. Lalu baris isinya itu dibaca dengan penekanan pada kata kunci. Misalkan contohnya untuk di bagian sampirannya. Buah mangga, buah pisang, dibawa ke pasar naik delman. Rajin belajar setiap siang
agar cita-cita terwujud jalan. Kalian bisa baca ya, satu orang baca pantun untuk ibu. Ya Eva ya baca. Berdiri Kak Ibu. Ya tidak apa-apa sambil duduk. Buah mangga, buah pisang, dibawa ke pasar naik delman. Rajin belajar setiap siang, agar cita-cita terwujud Oke jalan. baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Eva. Nah, yang ketiga itu ada jeda. Beri jeda sejenak itu di antara baris sampiran. Setelah baris kedua ini baru masuk ke isi itu harus ada jedanya sedikit. Misalkan dibawa ke pasar naik delman. Jeda sedikit, habis itu langsung rajin belajar setiap siang agar cita-cita terwujud jalan. Lalu yang keempat itu tempo. Jangan terlalu cepat dalam membaca pantun agar pendengar itu dapat memahami setiap kata yang kita ucapkan dalam membaca pantun. Ekspresi itu. Sampaikan pantun itu dengan percaya diri dan tunjukkan ekspresi muka itu supaya agar pantunnya itu menjadi lebih hidup. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Ibu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok. Dalam satu kelompok itu sebentar terdiri dari dua orang. Baik ya, Eva dengan Fanny, Putri dengan Kakak Angel. Yang perlu kalian kerjakan itu, setiap anggota kelompok itu bergiliran membacakan pantun itu dengan lafal dan intonasi yang jelas dan tepat. Lalu kelompok juga itu mendiskusikan bagaimana cara pembacaan pantun itu dengan tepat dan saling memberikan masukan. Lalu isi dulu ini di depan sebentar, isi dulu LKPD di depan. Lalu habis itu kalian sebentar bergiliran membaca kedua pantun ini dan saling memberikan masukan mana yang tepat dari pembacaan pantunnya kalian sebentar. Lalu perwakilan dari setiap kelompok maju untuk mempresentasikan. Oke, bisa mengerti? Bisa Ibu. Tidak ada pulpen? Ya Ibu. Secara bergiliran kalian sebentar baca pantun, habis itu saling memberikan masukan Sekarang perwakilan dari setiap kelompok itu presentasikan hasil kerja kalian. Ayo silakan siapa pada tempat itu berdiri. Siapa yang mulai pertama? Oke ya, silakan berdiri. Pertama, tentukan bagian sampiran dan isi dari pantun pertama. Sampirannya, buah mangga
mangga buah pisang dibawa ke pasar naik delman. Yang kedua, isi dari pantun pertama yaitu rajin belajar setiap siang agar cita-cita dapat terwujud. Sudah ini. Nomor 2 itu apa pesan moral dari pantun 2? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Jawab, pesan moral dari pantun 2 yaitu kita harus tekun belajar agar apa yang kita inginkan tercapai. Oke, baik, terima kasih. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Yang kedua, biasa sekarang berikan kesempatan kepada kelompok nanti. Silakan. Pertanyaan nomor 1. Tentukan bagian sampiran dan isi pantun 1. Sampiran, buah mangga, buah pisang, dibawa ke pasar naik delman. Isi, rajin belajar setiap siang agar cita-cita dapat terwujud jalan. Nomor 2, apa pesan moral dari pantun 2? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Dengan rajin belajar, cita-cita kita akan tercapai atau terwujud. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, luar biasa. Semua jawaban dari kalian itu benar. Sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu kalian saling membacakan pantun di depan teman kalian, lalu masing-masing memberikan penilaian. Lalu setelah itu sebentar, kalian isikan atau merefleksikan pengalaman belajar kalian tentang pantun itu. Isikan jurnal ini sebentar setelah kalian membacakan pantun bersama dengan teman-teman. Itu yang pertama itu, hal apa yang kalian sudah pahami dengan baik itu tentang pantun. Lalu, hal apa yang merasa sulit atau yang masih terasa sulit bagi kalian tentang pantun. Lalu, bagaimana cara kalian untuk memperbaikinya. Lalu, perasaan kalian saat membaca pantun itu seperti apa. Yang pertama itu kalian saling membaca pantun dulu di depan teman, lalu saling memberikan penilaian. Ayo mulai sudah. Pakai pantun yang ini. Isi dulu ini sebentar, kasih penilaian buat teman. Satunya bahasa pantun. Saling bergantian kalian bahasa pantun. Nanti saling bergantian juga kasih penilaian. Sampai nomor kan kalian ada 2 orang, jadi penilaian 2 orang dalam kelompok. Ayo mulai. Buah pepaya, buah belimbing, subur di sini. Bahasa dalam kelompok, maksudnya kalian macam kayak orang yang sedang berdiskusi begitu kan. Jangan ketawa, tidak boleh ketawa. Situasi serius ini. Putri, tidak boleh ketawa, Putri. Ayo. Baca pantun dengan teman itu sebelah. Habis itu kasih penilaian sebentar. Ayo, Eva. Tidak boleh ketawa, Eva. Ayo baca pantun. Buah pepaya, buah belimbing, subur di pinggir kali, agar tekun siap mendampingi, agar kelak terjadi cita-cita. Yang serius, tidak boleh ketawa. Buah pepaya, buah belimbing, subur di pinggir kali, belajar tekun selalu mendampingi, agar kelak terjadi cita-cita. Sekarang isi ini juga, isi jurnal ini. Nanti jurnalnya sebentar dikumpulkan saja dengan sekalian dengan ini. Penilaian untuk pembahasan pantun teman sebentar. Sekarang isi jurnalnya. Yang menurut Eva dan Fani itu hal apa sekali yang hal yang kalian sudah pahami dengan baik tentang pantun itu apa?
Ya, begitu juga menurut Kakak Angel dengan Putri itu. Hal yang kalian pahami tentang pantun itu apa? Hal yang terasa Mas Bas apa itu? Bisa isi ini. Kita isi itu tadi sebenarnya. Ya, Ibu. Silahkan. Di sini tulis akan memberikan koreksi tentang kata-kata kalian. Yang pertama itu dalam membaca pantun kalian ada apa? Ketawa teman bagi yang lainnya dari temponya. Tempo dalam membaca pantun tidak boleh cepat, harus pelan-pelan. Dalam membaca pantun harus pelan-pelan, tidak boleh cepat. Harus ada jedanya sedikit. Habis itu pembacanya tidak boleh cepat. Ada di dengan kata-kata yang kata-kata yang ekspresinya itu juga dan saya lihat ini dalam lalu saya diri kalian. Kalian ini saya lihat ini apa ini kata-kata yang lain. Lalu itu akan menunjukkan ada yang masih ingat apa tadi? Tidak ingat lagi. Aduh Tuhan. Baik, tidak apa-apa. Ibu akan jelaskan ulang. Nah, pantun itu merupakan salah satu atau jenis puisi lama dari kebudayaan Melayu dan telah menjadi bagian dari kekayaan sastra di Indonesia. Dan hari ini tuh kita belajar tentang pantun anak. Nah, pantun anak itu isinya itu sesuai dengan karakteristik atau dunia anak-anak yang bertema kegembiraan, pesan atau nasihat, dan permainan. Lalu yang berikut itu ciri-ciri pantun. Atau kalian bisa berikan Ibu penjelasan tadi berkaitan dengan pengertian pantun, bisa? Satu atau dua kata saja ya, ayo. Siapa yang bisa? Tidak bisa lagi, aduh tidak apa-apa. Lalu ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri pantun itu tadi itu terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Lalu baris 1 dan baris kedua itu disebut sampiran, baris 3 dan baris 4 itu disebut isi. Baik. Untuk ke baris 1 dan baris pertama itu disebut sampiran, itu merupakan pembuka atau pengantar dari sebuah pantun yang isinya itu bisa berupa gambaran alam atau kegiatan sehari-hari kita yang tidak ada kaitan langsungnya itu dengan isi dari sebuah pantun. Lalu isi itu merupakan bagian utama pantun itu yang mengandung pesan ataupun nasihat yang ingin disampaikan oleh pembaca pantun kepada pendengar pantun. Bisa mengerti? Kalian bisa sebut tidak struktur dari pantun itu apa-apa tadi? Ada sampiran, Ibu, ada isi, ada baris. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Sekarang Ibu mau tanya dulu kalian. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya? Dari pantun ini apa? Pengertiannya, Ibu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Lalu bagaimana perasaan kalian tadi pas kalian membaca pantun bersama dengan teman tadi? Senang, Ibu. Senang. Apalagi yang Ada lain? gugupnya, Ibu. Gugup. Oke, baik. Terima kasih.
Sekarang Ibu akan beri kalian tugas, nanti ini dikerjakan di rumah, habis itu minggu depan dikumpulkan, oke? Ya, Ibu. Tugasnya itu, kalian itu mencari satu pantun dari lingkungan rumah dan mempraktikannya bersama keluarga, lalu dikumpulkan minggu depan ke Ibu di sekolah, oke? Ya, Ibu. Oke, baik. Sampai di sini saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum tutup, kita doa dulu ya. Ya, Ibu. Berdoa. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Silakan pulang. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Labanang al Yaw Ready